sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi sholatan fi ilmi bi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Babu sadis ya. Halaman 4 paling atas nggih. Babu sadis utawi bab sing nomor 6 iku fi fadilatil wudu ing dalam neraken kautamane wudu. Ruwiya dan riwayataken an Nafi radhiyallahu anhu an Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anahu teman Nabi kala ndika ma min abdin ora ana saking kawula tawadhu'a kang wudu fa'ahsana wudu'a fa'ahsana moko bagusi al ala tartibi ing atase tertibe wudu illa kejaba atahu paring ing man sapa Allah Gusti Allah bikulli kitrotin kelawan saben-saben tetes doktrotin kesetetes min wudu'i saking wudune asro hasanatan ing 10 kebagusan. Setiap tetes air wudu itu dicatat 10 kebagusan. Berarti dapat berapa kebagusan kita kalau wudu? Banyak ya. Tapi selama ini kita tidak pikir. Bahkan ada hadis lain yang mengatakan ketika kita wudu itu jangan dilap. Airnya itu disunatkan untuk tidak dilap. Kenapa? Karena yang sini dengan jatuh itu nempel itu jatuh ke bumi jadi malaikat. Malaikat namanya malaikat itu sama dengan namanya yang wudu. Umpamanya yang wudu kurir ya, yang jatuh itu malaikat kurir. Lah selama masih basah malaikat selama itu fungsinya malaikat memintakan maaf bagi yang wudu, memintakan maaf kepada Allah selama masih basah itu. Maka wudu itu jangan digaya-gayakan semua dia. Ya, tapi nggak apa-apa guys, yang berisik sih ya. Kalau kayak gini agak penting kadang-kadang gini. Nah ini yang kurang bagus, biarkan menetes. Okay. Itu bahkan satu tetes ada yang dari jadi malaikat, ada yang makan satu tetes menjadi 10 kebaikan. Wa tastaghfirulan jaluakan pangapura lahu maring abet tilkal arti mengkomo bumi alari fiksi bumi tawadhu akan wudu ngalayase bumi ila yaumil kiamat ditemu kemarin dino kiamat. Bahkan tanah yang diinjak untuk wudu ini adalah selalu memintakan maaf kepada Allah, istighfar minta maaf kepada Allah untuk yang wudu itu sampai hari kiamat. Lumayan ya,
bumine sing didek njalukaken pangapura maring Gusti Allah kanggo sing wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'u bab sing nomor 7 iku fi fadilatis siwaki ing dalam nerakan siwak. Ini siwak itu apa namanya? Kalau di Mekah itu kan pakai kayu arok. Tapi ya sekarang ada yang asli, ada yang tidak asli kayu arok ya. Kalau di Indonesia ya sebenarnya nganggo kayu sing kasar. Jadi yang kanan dulu, baru kiri dulu itu apa namanya siwakan, sehingga ini sunat. Ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan riwayataken saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu taman Nabi kala ngendika laula an asuku lamun ora ngebotaken ngangelaken membebankan ala ummati ing atase umat ingsun lama bahum yakti perintah saka ingsun ing umati bisiwaki kelawan nganggo siwak makulli wudu'i sekali saben saben wudu ahrajau hadis sapa Malik Imam Malik wa Ahmad dan Imam Ahmad wa Nasa'i lan Imam Nasa'i. Bahkan tidak hanya di dalam wudu, sunatnya siwakan. Mau baca Quran, yang siwakan dengan yang siwakan bedanya 70 derajat. Makanya kalau mau baca Quran, siwakan, mau sholat, siwakan, mau biasanya saya lihat sih. Kalau saya kadang-kadang nggak bawa nggak bawa siwak ya, paling siwakannya pakai ini. Boleh yang dipakai. Nah, yang penting pakai yang kasar. Ini jadi ada hadis yang mengatakan orang baca Quran yang menggunakan siwak atau sebelum baca Quran siwakan duluan dengan yang tidak siwakan duluan pahalanya beda 70 kali derajat. Lumayan ya 70 kali. Itu baca Quran sepisah. Mau sholat siwakan. Nih. Biasa sebelum nawaitu usolli siwakan duluan nih. Tapi ya zaman sekarang sudah ada pakai sikat gigi ya. Ini zaman dulu kan tidak ada sikat gigi, sekarang udah sikat gigi. Sekarang ya kalau sikat gigi, siwakan, sikat gigi asal sebelum duhur ya, sikat gigi itu nggak makruh. Tapi kalau setelah duhur makruh ya. Maka kalau bisa kamu pagi-pagi sikat gigi ya setelah sahur umpamanya atau sebelum duhur nggak apa-apa. Boleh, tapi ya jangan odol ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu saminu utai bab sing nomor 8 iku fi fadilatil adani ing dalem neraken kautamane adzan. Kecepatan kan Mas Samsul? Dengan ya. Sudah ada yang menyimak? Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu dan riwayataken saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu paling itu sapa Allah Gusti Allah saking sahabat Jabir anna Rasulullah teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika li Bilalin maring Bilal ida adan ta'ali kare adan sitra fatursilu maka ngutus wa ida aqam terus wa ila aqamta maka alikane qomat fahruzat terus ya juga waj'al dadaaken baina adanika antara adanira wa aqamatika ruka qadroma kira-kira barang yukrihu kang rampung al-aqul mangan min akli saking mangane rawahu Tirmidzi wa dhaifahu wa Anas bin Malik ya. Jadi jarak antara adzan dan qomat kira-kira mangan wong rampung. Tapi mangan tok ya aja karo udu, karo ngobrol. Mula pak mangan, ngombe ngopi, ngudut ya setengah jam lah ya udah jadi. Ya, maksudnya kira-kira makan berapa menit sih? 5 menit rampung mbok makan. Awakmu makan berapa menit, Mas?
setengah jam ya. Ini cara pondok lanang santri putra kan mangan alon-alon, babe ngopi hari wudu dia setengah jam lalu berarti. Nah, kira-kira yang cukup untuk makan normal biasa saja. Nang warung kan wis suwe kok. Soalnya suwe pun bayar akeh kok. Ya, 5 menit, paling suwe 10 menit. Jadi aja langsung koma. Ya Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah langsung ngomong gitu. Ya. Ada selanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Anas bin Malik qala ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yurad wa dunga bainal adzan wa iqamat rawu Nasai. Ini waktu yang luar biasa yang jarang digunakan oleh kita. Ada beberapa keterangan yang diterangkan dalam beberapa hadis. Ada waktu sedikit tetapi di situ mustajab. Setiap doa tidak ditolak. Ya memang doa sih semua tidak ditolak ya. Kecuali ada kecualinya. Tapi kalau doa gini, ada yang ditolak, contoh man akal luqmatan min haramin faduma mardukun arba'ina yauman, itu mau yang ditolak itu. Barang siapa yang makan dari barang haram satu Quran maka 40 hari doanya ditolak. Ini kan. Nah, tapi kalau yang kita orang normal setiap doa pasti diijabahi, cuma ada yang cepat ada yang lambat. Kalau yang cepat kenapa? Nah ini cepat. Satu, mungkin waktunya tepat. Waktunya tepat apa sih? Ya, ada beberapa doa yang waktunya tepat, yaitu satu di sini adalah antara adzan dan qomat. Ketika adzan Allah la ilaha illallah, lutfi biasanya puji-pujian kita berdoa. Ya Allah, moga-moga corona cepat hilang di Indonesia, khususnya Kebumen, ya Allah. Ya kan? Doa semuanya, kalau orang Indonesia berdoa semuanya kayak gini kan corona langsung dicabut sama Allah. Ya. Di samping kita juga ada usaha, misalnya. Yang kedua adalah antara dua khutbah. Khutbah pertama khotib duduk, kita berdoa, di situ mustajabah sekali, dijabahi. Itu waktu. Yang berikutnya adalah antara waktu asar dan maghrib. Dulu saya pernah diijazahi. Jadi antara jam setelah asar, kan asar jam 4 lah ya, atau jam 4:30 ya. Itu biar kita mengajinya cerdas, otaknya cerdas, yaitu baca apa yang ada sanak wa hafalatan saya itu surat apa? Sabihis ya. Yang sanak wa hafalatan saya itu. Iya, itu sabihis ya. Saya sudah lama kali itu. Jadi baca itu 7 kali, waktunya adalah setelah sholat asar, sebelum sholat maghrib. Ini buat santri-santri itu biar jos hafalannya. Ya, di ini antara adzan dan la yurad doa, tidak ditolak doanya bainal adzan wal iqamah. Ya silahkan diamalkan ini. Jadi setiap asar, ada juga yang saya dulu pernah dijasa yang asamsi wa duhaha apa ya? Bukan apa wasamsia. Dulu saya pernah saya itu lupa, itu kitab. Jadi doa selain sabihis ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tasi'u. Ini pelang jadi nggak dapat selembar ya, nggak apa-apa ya. Bisa bukan sedina pada lembar berkata, tapi ya ternyata kemarin ada masukan dari Mas Samsul, katanya kecepatan yang saya komentar Pak. Nah ya, komentar dari situ ya. Nggak apa-apa lah ya. Saya pengennya cepet ya. Nah saya bilang nggak tahu. Tapi karena pakai streaming kadang-kadang kan di sana, apalagi yang nyemaknya putus-putus sinyalnya.
Ya alon-alon yang penting anu lah ya. Ngesuk bisa ditambahin puasa tahun depan amin. Dipanjangkan umurnya ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tasi'u utai bab sing nomor 9 iku fi fadilati sholatil jamaati ing dalam rangka utamane sholat jamaah. Jamaah cari Imam Syafi'i adalah fardu kifayah. An Abi Hurairah qala ata nekani an-nabiy ing Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajulun wong lanang akma kang ora iso weruh. Faqala maka takon sapa rajul akma, ya Rasulullah. He jeng Rasulullah, laisa ora ana li kadhe ingsun kok idun pituduh utawa tukang nuntun ya kudune kang nuntun ingsun ilal masjid di maring masjid. Farakhoso maka paling keringanan lahu kadhe rajul akma falama wala maka nalika teka apa donga-dongane faqala maka nalika sampun dangahu maka ngundang wala maka laku sedya lunga dangahu maka ngundang nabi ing rajul ama faqala maka takon sapa nabi hal apa to tasmau krungu alida adzan bi salat kan salat. Jadi ada orang datang kepada nabi, saya ini buta picek orang nasi nuntun nyong anakku wis pada lunga kabeh bojone nyong wis ninggal umpamane nyong nang omah dhewek kan ora lagi nuntun kepriben nyong jamaah wajib apa ora ya wis diparing keringanan ora apa-apa kowe ora jamaah ora apa-apa. Lah ketika mlaku temik diundang marang kanjeng Nabi kang terus apa ditakoni oleh Nabi sampean krungu adzan salat apa ora? Hal tasma'u nida bis sholat apa ta krungu sira kelawan adzan si sholat kala jawab rajul amak nggih kala mongkon Nabi fa ajibuhu mongkon nekani sira ing jamaah rahu muslim. Nah itu ya kalau krungu adzan ya nekani. Kalau dulu zaman Rasulullah adzan belum pakai speaker ya, masih paling kurang rumah lah ya. Dulu zaman saya kecil sebelum ada lampu, sebelum ada listrik kan adanya pakai tutupi kupingnya loh, corong-corongan Allahu Akbar. Rumahnya paling saya tekan lapangan durasi. Zaman Rasulullah kan tidak pakai speaker, sekarang ya speakernya tekan dinding orang. Ya, tidak. Apakah sekarang begitu? Mungkin ya. Tidak. Jadi dulu rajul yang buta ini dengar adzannya Bilal, tetapi saya yakin dulu tidak jauh rumahnya dari masjid. Kalau sekarang kan ya kalau bilang ukurannya krungu speaker ya tekan ring rendeng krungu bujukan krungu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul asir utai bab sing nomor 10. Utai bab sing nomor 10 iku fi fadilatil jum'ati ing dalam nerangkan kautamane jamaah. Ini bilang kautamane jamaah ya ini buat wacana karena sekarang kan lagi ada corona begini, ada beberapa masjid yang tidak boleh digunakan untuk Jumatan ya kan, apalagi ada Jumatan jamaah juga tidak boleh. Karena apa? Karena ya apalagi masjid-masjid yang ada kaitannya dengan yang hidrogen contoh di Kauman kan orang-orang datang kan, kalau di masjid ini kan hanya orang-orang tertentu kita lokal ya. Nah sekarang kalau saya bicara masalah keutamaan Jumatan bukan berarti nanti kita terus pengen Jumatan karena memang lagi kondisinya seperti ini. Ngan Ibni Abbas diriwayatkan hadis saking Ibni Abbas annahu tersabda sekolah ngendika kala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya firu ngapura sapa Allah sallallahu alaihi wasallam li ahli Islam kadhe wong kang Islam ajmaina sakabehane malam Jumat. Siapa orang yang ingin diampura, dimaafkan, diampuni dosanya maka baca istighfar. Nah ini kalau di sini biasanya malam Jumat yasinan awas kepeteng baca
Cepet maning, ayo nangis maning kok. Ya, di sini apa namanya malam Jumat biasanya digunakan untuk yasinan, tahlilan, ya kan? Di pondok tahlilan, tahlilan apa biasanya kita apa dibaan berjanjian, ya. Bahkan ada puji-pujian kan? Saben malam Jumat ahli kubur tilu rumah. Setiap malam Jumat ahli kubur nengok rumah. Terus podo apa? Saben malam Jumat ahli kubur tilu rumah nyuwun dikirim Al-Quran walaupun sak kalimah ya kan itu ya Mas ya. Ya tidak dikirim. Nah, ini ada yang percaya, ada yang tidak. Kadang-kadang apa tekan pak dongan ini tekan lah bang. Selama ini tuh karena dongan balik ya orang kan ya. Apa ada dongan balik? Wong kantor pos sampai balik kan suratnya balik ya. Nah, malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala ngendika limaring pangandikane akadri apa to ngerti sira lima perkara sunnah den areng yaumul Jumat Jumat kudu jawab sapa ingsun la boten. Kala njak ngendika Nabi li Nabi kula sedune Jumat iku jamaah kumpul sapa abuka bapak ira Adam Nabi Adam. Kala ngendika ba'du sengae buah utai jalil istimal kumpul Olbu Adam atine Abi Adam warulan ruwe ba'daan kana saksono mulako dibuang arba'in asatan 40 tahun wa qala akhir lijtimai Adam krana kumpul Adam wa hawa lan sedi hawa ba'dal firqati sawise pisah atau itu kang dawa wakila innama dan aran sumiyat mangkono bidzalika kelawan dina Jumat lijtimai ahli balati krana kumpule ahli desa warasat lan ahli desa fihi indal Jumat wakila lan li ana Jumat taqumu dan jumlakan fihi indal Jumat apa kiamat dina kiamat dari Jumat katanya wa huwa utai Jumat iku yaumul jamaah Allah liyane Allah taala li annaha qasamul buyutullah iku mahalul panggonan mahalul ibadallah panggonan ibadah pira-pira ngawulane Allah taala al-babu sani asala utai bab sing nomor 12 iku fi fadilat kai apa amain ing dalam nerangkan kautamane sorban. Jadi berkala ketika sok masalah barang khulafakan bedani zail arabi ing apa namanya pakaian Arab wasyatul yufani zail ajami ing apa namanya pakaian wong ajam itu selain Arab. Babu salisa asara kapal 16 iku fi fadil tasami dana kangka utamen poso wa ana Hasan an Abi Hurairah radhiyallahu qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyamu utai poso iku junatun tameng minan hari saking neraka malam yahriku sadurung apa kila wa ma yahrikuhu ola bikakatin au biranatin selagine awak dhewe urung ngobong ngrusakaken ing tamenge apa. Puasa itu adalah tameng bagi kita dari api neraka. Tapi kadang-kadang tameng itu yang dikuhu merusakkan barang apa yang merusakkan tamengnya adalah dengan kadibatin goroh atau ribatin utawa ngerasani. Makanya ada yang mengatakan banyak orang yang sah puasanya tapi pahalanya tidak dapat. Kenapa? Ya ketika puasa dia bohong, dia ribah rasani. Nah ini sah puasanya menurut fikih tapi tidak dapat pahala. Kerja ning ora uli bisa ora uli gaji gelem ya belum. Kalau kita kayak kita sampai itu bukan kerja tapi hikmah ya. Karena apa? Yang saya tahu al-amal ya utawi wong kerja ya himmatuhul bisyarah apa namanya pikirannya uli bisyarah tapi hikmah himmatuhul barokah ya beda ya ya kalau kamu di sini
Nah, ketika bekerja terserah kamu mau amal apa hikmah. Kalau amal hikmatuhu bisyarah. Kalau kerja yang dipikirkan adalah upah. Tapi kalau hikmah hikmatuhu barokah. Kamu dari pingin barokah apa bisyarah? Wih loro-loro ya oleh bisyarah ya oleh barokah. Amin Allahumma amin. Yes jam 5 hari sini asimaning apa? Kamu paling kami sini paling ya. Ya wes. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Babu Raka'asan. Hah? Ya. Utai bab 14 iku fi faraidi ing dalem nerakan kautamane faraid. Faraid siapa? Ilmu waris ya. Ya, ilmu waris. Bismillahirrahmanirrahim. Faraid itu pira-pira fardu bukan faraid. Pira-pira fardu minas sholati sak salat wa ghairan yani. Qala nanti kosok Abdullah sahabibnya Al-Hasan fi jawab soal mubayina Muninan bin Sawi Abdul Masih Ar-Rahib qala nabiyina sallallahu alaihi wasallam as-sholatu utai salat iku silatun sambungan bainal abdi antara kawula wa rabbilan kawulane. Ini as-sholatu silah bainal abdi wa rabbihi. Kalau saya terjemahkan bukan sambungan. Sholat itu adalah komunikasi antara hamba dengan Tuhan. Kalau orang sering komunikasi maka jarang ada miskomunikasi. Tapi kalau tidak pernah komunikasi, wong kepengen jaluk kayak iya malah dimeneni kayak sholat. Ya. Orang kalau sering komunikasi saja, saya ibaratkan kalau kita sering komunikasi, saya sering ngobrol sama Mas Lutfi, ya saya paham. Mas Lutfi baru ngomong Pak Nyon pangapunten kula ya kembali kan tetap bisa. Kajo izin kan iya, karena sering ada komunikasi. Dari bentuk wajahnya saya sudah bisa baca. Ya. Tapi kalau Mas Lutfi ngambil tersenyum-senyum, Pak, ya gak setor kan, nah yang ngerti. Jadi kalau orang sering komunikasi akan ada gampang. Sampai umpamanya sering komunikasi dengan Bapak, gampang. Ketika sampai Pak, iya lambat ini di dalam mana, ya kan sudah mana. Karena komunikasi. Tapi kalau nggak pernah komunikasi, jangan bocah bener apa. Tapi kalau sama ketika kita sering komunikasi dengan Allah, ya Allah, insyaallah. Nah ini gampang banget dijabahi. Seperti kita memberikan permintaan karena kita sering komunikasi, demikian juga ketika sholat. Karena maka dulu di sini as-sholah silah bainal abdi wa rabbi. Abdi wa rabbi. Sholat itu adalah komunikasi antara hamba dan Allah. Semakin sering komunikasi, maka terjadi komunikasi yang lancar, maka akan ada harmonis hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha ing dalam salat ijabatun ijabe adunga karena dalam salat ada diijabahi beberapa doa kita. Wa qabulul a'mal lan terima beberapa amal. Wa barakatul lan berkah rezeki wa rohatul lan rohah fil abdani utawa liren istirahat fil abdani dan badan. Wa satulan utupi bainal teman wa bainan nas bainal antara neraka. Jadi salat itu adalah dalam sholat itu juga ada ijabah doa, diijabah doanya serta qabulul amal, diterima amalnya serta barokah fil rezeki, berkah di dalam rezekinya. Jadi orang yang kerja yang tidak sholat beda dengan orang yang kerja dengan sholat. Karena apa? Orang kerja yang sholat ada berkah rezekinya. Kalau orang yang kerja tidak sholat, rezekinya tidak berkah. Warohatul abdan dan jadi tempat istirahat, waktu istirahat buat badan. Sholat ini
adalah sebagai istirahatnya badan, fresh lagi ya. Kemudian wasit kru lan nutupi bainal wong sing salat wa bainal yang ana wasukila wasakola lan ngabotaken fil mizan dalam timbangan salat juga membuat timbangan besok kita di akhirat jadi berat. Wa jawa silan bisa liwat ngala sirate siratal mis kahul jannati lan dadi lawange kuncine swarga. Jadi fungsi sholat itu banyak, komunikasi, doa yang dikabulkan, diterimanya amal, berkah dan rezeki, badannya jadi istirahat, nutupi dia dengan neraka dan memberatkan timbangan besok di akhirat serta membuat kita bisa mengewot atau mengewot siapa? Menyeberang. Oh, saya sudah tolong sakit menyeberang ya. Melewati mas ya. Melewati siratul mustaqim, lancar, tidak jatuh, tidak kepleset gitu masnya ya. Campuran nggak apa-apa, mengewot bisa mau dipahami. Mengewot siratul mustaqim dengan tenang serta miftahul jannah, kita punya kuncinya surga. Summa qala maka ngendika sapa Abdullah wa sholatul jama'atu li jamil taati wa sholatul jama'atu salat jamaah iku li jamil taat kasur taat fi mandhong jamalah kang ngumpul jamal Tuhan utahe baguse utawa gambarane al jihadu jihad fa inal musholli sing kang salat iku jihad nginda wa nafsin nalikane abot awake wa seton wa fi sholatin lan salat wa salat as-shamu poso itu jihad ya, karena godaan setan. Final musuh sholat layak pulau ramangan, wong sing sholat layak pulau ramangan wasyutan ngombe, jihad nambahi alas yang musuh, bimunajat roti kelan munajat maring pangerane, wafi sholat yang sholat apal haji ya ada terang ganjaran haji, wahwa te haj iku al-qasdu ila baitullah maring Allah, wal musuh sholat iku qasdu bil baiti, nejo maring pangeran al bait umah, wajah nambah al haji yukur bumarkakan minal malakut bermalaikat robu pangerane. Jadi ada banyak fungsi sholat di sini. Sholat itu bisa seperti haji, bisa seperti jihad, ya banyak di sini. Maka sholat itu mengumpulkan dari beberapa macam ibadah menjadi satu dalam bentuk sholat. Ya. Terus wakola, tekan sini dulu ya, tempatnya ya. Ya wakola nanti kau sapa nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jamil mafrudoti iftarodo jamil mafrudoti ngumpulakan sekolah beproverdu iftarodo hakang mergakan jama sapa Allah fil ardi bumi ila surat fa inna Allah iftarodaha morto akan iswat bis sama ing langit wa ana udasun baina di antang ngarepe wa makna raf'al aidin al ma'rifah ngangkat tangan di surat iku takbir anal abda tersedia Allah iku ghorikun karam fi biharul khotoya ing lautan kesalahan wal maksiati lan maksiat. Allahu akbar itu adalah menggambarkan ketika kita sedang ya kayak orang ya Allah kita ini banyak dosanya ya. Terus yaqulu kana kaya wong yaqulu ketika ya Rabbah do pangeran hud biadi ambil tanganku fa ini mau iku ghorikun karam fi biharul khotoya dalam lautan kesalahan wal maksiat lan maksiat hari pun lunga mingkasak kesira ilaika datang panjenengan wa ma'al qiraati temana qiraah iku ataban ngatap apa jenenge ngatap itu ya bahasane apa curhat. Bismillahirrahmanirrahim. Latihan mereka kawula rabbil pangarane wa ma'al ruku temana ruku kana musolli salat yaqulu anna utawi ingsun iku abdu kawula panjenengan waqat madat tulan sedhawaken sapa ingsun ya di tangan ingsun ila kadhe panjenengan wa makna rafi teman raf ngangkat minaruku saruku iku ma'arufku maqalur baba merdeka nyuwun al artika merdeka minal dilubi sak dosa bahkan Allah subhanahu yaqulu nabta dosa sira fa yaqulu penjara Naution iku Abdullah kawula panjenengan wa yaqulan dika sapa Allah qad ataduka temen semedhakan ingsun minal dulu bisa ngrepro dosa wa makna sujud ikal ula sing pertama iku wa al jabrilan menyelehaken bathuk ala bumi anal abda sing Allah yaqulu mengucap inha saking sujud dengan
ing ingsun. Wa makna raf'ul mengangkat min saking sujud ka'annahu kaya wong kang salat yaqulu ngucap min saking akhrajtani ngetokaken ingsun. Wa makna sujud sajadah tasani atau mana sujud ngambil kana abdi kaya kawula yaqulu wa fiha ing dalam sujud ta'iduni balayakan ingsun. Wa makna rafi sali temane sing ngangkat mindo ka'annahu kaya ucap abad yaqulu min saking rafusani tahrujini ngetokaken ingsun taratan ukhra ing ambal kaping. Allahumma di Allah atini paring kitab ingsun biyamini kelan tangan ingsun wala tutini lan ampun paring panjenengan ingsun kitab ingsun bisimali kelan tangan. Ini semuanya makna sholat. Kalau sampai ngaji jadi kiai nerapkan makna sholat kiai dibaca diterangkan diubahkan apa namanya jadi pidato pas nerangkan sholat. Bapak-bapak ibu-ibu, sholat itu punya makna yang banyak sekali. Kita terangkan terangkan wah ngumpuli Ustadz Uwas ya, apa Ustadz Abdul Somad ya, langsung umpamanya anak Ustadz Maskur seneng siapa pun seneng Ahmad Maskur berarti Ahmad Maskur AM Ustadz AM Ahmad Maskur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gini nggak apa-apa, satu lembar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nomor berapa Mas? 42. Mas'ud pada kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngisi salah ini. Wah, satu terus sudah. Berarti 4 Mas. Bismillah. Apa lagi mesti masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Rubeh bin Abdurrahman bin Sa'id al-Khudri ngan abi ngan jadi saking bayar radhiyallahu olah kharaja metu Aisyah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu utai kita iki ngadar karo sedang mendiskusikan al-masih ad-dajjal ing masalah masih dajjal. Faqala moko Nabi ala iling-iling ukhbirukum tak paring kabar ingsun kabeh bima saking barang dua utawi ma iku akhaf luwih den wedeni ngalih ingsun kabeh ngindi ingsun min masih dajjal ketimbang masih dajjal. Jadi sahabat Rubeh bin Abdul Rahman bin Abi Sa'id al-Khudri dari bapaknya berbicara Rasulullah waktu itu sedang ada diskusi dengan Rasulullah membahas masalah dajjal. Dajjal siapa? Dajjal sudah ada belum sekarang? Katanya saya dulu pernah banyak keterangan tentang Dajjal. Jadi Rasulullah sedang diskusi masalah Dajjal. Dajjal itu katanya orangnya tinggi, dhuwur, apa mripate mung siji, ya. Nang badukan tulisan kafaro, ya. Kafir. Nah, itu besok keluar akan menggoda orang-orang kowe dalam mlebu lalu balaku apa ora. Atau pakai es nek ora tegorok. Nah, besok katanya begitu sebelum kiamat datang Dajjal. Lalu nanti setelah itu ada beberapa orang yang katut, akhirnya turun Nabi Isa ya, Dajjal. Tetapi dulu ada, saya pernah baca buku itu yang bukunya Armageddon apa ya? Pernah baca sampai? Ada buku itu sebelum itu saya pernah baca. Katanya dulu ada ketika zamannya Umar bin Abdul Aziz, zamannya Rasulullah, sahabat Umar, ketika menundukkan Spanyol itu zamannya siapa itu? Saya lupa itu zaman siapa. Kan naik pada naik perahu itu, ya. Kan nyebrang dari dari mana? Dari Madinah ke Eropa, ke Spanyol, Gibraltar atau Gibraltar itu mana? Gibraltar itu ada yang naik perahu. Lalu ada sahabat yang setelah menunjukkan pulang ke Madinah naik perahu karena saking capek tertidur di perahu 2 orang,
terjun perahu sampai perahunya itu terbawa di segitiga Bermuda katanya. Lalu dia kan sampai sekarang kan ada mitos, nggak tahu mitos atau yang jelas segitiga Bermuda bisa dilewati lautan itu antara apa namanya Asia, Amerika sama Eropa itu ada yang itu tidak bisa dilewati. Kalau lewat situ kapal hilang katanya. Pesawat juga nggak bisa lewat situ. Makanya pesawat itu kalau mau ke sini ke Amerika ya tidak bisa ke Eropa dulu baru nanti mau ke sana. Lewat tidak bisa. Segitiga Bermuda katanya di situ pesawatnya hilang. Nah itu katanya di situ segitiga Bermuda adalah tempatnya Dajjal. Nah, dulu ada ceritanya, saya pernah mendengarkan cerita itu. Dua sahabat itu ya terus terbawa masuk ke segitiga Bermuda, terdampar gitu. Ketika terdampar bangun kaget, jalan-jalan cari mau lapar, cari makan. Ketika cari makan dia melihat ada orang, ya orang biasa seperti sampean saya ini kecil di kerangkeng besi, besinya selengan. Itu orang itu kuat banget, besi selengan kandel dicapoti kuat giginya, besinya ngumpul lagi apa namanya jadi besi lagi. Cakoti maning arep metu nyakoti besi cakoti kumpul lagi. Aduh kesel lagi. Lalu dua sahabat ini nggak tahu namanya, nggak sebutan sih. Lalu tanya penasaran orang sini, "Oh siapa mas?" Jadi nggak ikut teman kerjanya nyakoti besi gede aja dia. Orang kesel apa nyakoti jadi mutuh maning sini. Nyakoti maning dari sepangan dari kecil itu ubah lagi sepangan maning. Misal katanya bilang saya Dajjal. Oh Dajjal nyong barang metu ning ora bisa jadi selama asih anak adan usine utuh maning, angger asih anak adan usine utuh maning. Makanya katanya dari cerita itu kiamat tidak akan datang kalau masih ada adan. Makanya tukang adan sing sregep dan kiamatnya setelah ya lebih ya dan ada terlambat ternyata apa lu ada. Sedang membahas Dajjal Rasulullah pada waktu. Nah setelah itu Dajjal gini terus Rasulullah mendikot, hei sahabat, tak wae ngerti nyong jane nang Dajjal Yahudi, tapi ana sih medeni maning. Fakul nama konjab kita bala ya Rasulullah. Napa sih sing medeni ketimbang Dajjal dengan Dajjal? Faqala maqam di Rasul asyirkul khafi utawi syirik sing samar. Anta ayakuma ya jeblong sapa rajulna fa yusolli salat fa yuzainu maqam asmaisi salate 5 krobang ya ningali minadul syirik kalau dipandang maring wong liya. Ini yang lebih bahaya daripada syirik sing samar. Apa syirik samar? Yaitu ketika ada orang sholatnya dibuat bagus-bagus karena apa? Dilihat oleh orang lain. Ini lebih menakutkan daripada Dajjal. Understand? Ini. Oke, berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mangan Mahmud bin Labid qala kharaja metungane kita sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mangapang dika ya ayuhanas, he para manusia. Jawab. Hei, sing meneng berarti udu. Ya ayuhanas, he para manusia. Ya kumpet yo kabeh wasit ing wasit kesaro ing sirik sing samar utawa sing rahasia. Kalau moko bertakon ya Rasulullah wa masih Israil. Kalau makon jawab yakumu jeneng sapa jeneng wa salat fazuzayyinu moko mas-mas salat jahidan kelaman milih makro barang yang ningali minna dolin nasi kalau dideleng maring musa ile maring wong sing salat wa dari kabeh kok iku sirku sarail tegese sir sing sama sing sir ya. Jadi ketika salat dia sholatnya khusyuk karena ada orang lain, sementara ketika tidak ada orang kita sholatnya tidak khusyuk biasa saja, maka itu termasuk syirik khafi atau syirik sir. Kan ada sedekah sir ya, sedekah
apa sing tidak diketahui siapa pemberinya ya kan, bahkan ada yang mengatakan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Jadi hati-hati nggih. Salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Zaid bin Aslam an Abi anak Umar radhiyallahu anhu kharaja metu ila masjid fa wajada maqam Mu'ad menghadap kubur Rasulullah ana ngajeng ngarepe kubur Rasulullah. Jadi pada siapa namanya sahabat di jalan Umar melihat Mu'ad bin Jabal sedang menangis di makamnya Rasulullah. Faqala maqatakon sapa Umar ma yubkika ma krono apa ya ma apa. Ketika melihat Umar sedang ke masjid, lihat Mu'ad sedang nangis, lalu Umar Mu'ad ngapain lu nangis gitu kan. Kalau mau jawab hadis sampai tukang sapa hadis min Rasulullah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika ya sirun sritik minariya saking pamer iku sirkun sirik. Wa man ngada lan sareng ngeliki ngauliya Allah lan ing berwali Allah faqad baru sama kos bebas bebasaken sapa Allah bi muharabati kelawan kerusakan. Inallah Allah yuhibbul man aqrara ing wong kang bebaran bebas kang berwedi kang nyamaraken ala dina akeh in ghafula man ghaib la tufqadu maka ora padha ngerti wa in qadaru maka lamun hadir lam tuqafu maka ora padha ngerti. Wong iku kabeh iku masa bihuda dadi pira-pira la sinare lambune pituduh ya rujuna metu ning kulli sakabehane al mudlimatin ing pira-pira daerah kang jadi yang membuat Mu'ad bin Jabal nangis adalah sedikit pamer aja sudah dikatakan sirik, maka dia ingin membebaskan itu semuanya, maka dia ingin miliki para wali kusala bangsa Nabi. Dia ingin Allah itu senang maring wong kang sing abror. Nah, terus akhfia yang menyamakan orang yang akhfia, yang abror, yang akhfia itu siapa? Ketika tidak hadir tidak ada yang tanya, ketika hadir juga tidak ada yang kenal. Maksudnya apa? Orang itu tidak diketahui oleh siapa-siapa, tidak oleh siapa-siapa dalam dalam segala amalnya. Maka ini kan banyak contoh ya yang sering dilakukan oleh sekarang adalah ketika sahabat Umar jadi khalifah, dia akan keliling. Ketika keliling menemukan ada suara anak kecil nangis, lalu dia datangi, ternyata di situ ada ibu yang sedang sedang godhog banyu. Kuwi apa Bu? Tekani. Oh, iki bocah kanca karo Bandung, lah bapaknya nanti bapak meninggal lagi melu perang karo Khalifah Umar. Oh iya, dalam maning ya, Khalifah Umar tidak ngaku kalau dia Khalifah Umar, maka dia pulang ke gudang ambil karung yang isinya gandum diberikan kepada ibu itu, Bu, ini dimasak agar nggak nangis anaknya. Nah, terus kasih uang, dikasih itu. Nah, ini namanya Umar itu menyamarkan kedatangannya sampai kalau tidak ada yang cerita pun sampai sekarang tidak akan tahu. Itulah Umar. Jadi di situ dia tidak ingin pamer dengan khalifahnya, dengan amal khalifahnya, karena menjadi tanggung jawab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mahmud bin Labid anna Rasulullah inna akhafa ma tansuh awat diwedine barang aku kang sing cilik. Kalau mengukurkan mana syirik asal apa atau syirik ya Rasulullah? Kalau jawab aliyah pamer. Ya qulu azza wa jalla ida juzi alikan dan walas apa maksud amal amale idhabu padha lunga ila ladina akah kuntum kang ana sawabeh turauna padha pamer sira kabeh di dunya panduru moko ningali sira hal apa ta tajuduna namu sira ngindau monas apa jazaun piwales. Nah, besok kata Allah, besok itu orang itu akan meminta balasan amal sholatnya, zakatnya, ngajinya
pada minta. Lah ketika minta ada hal yang aneh, ada manusia Gusti Allah kula nyuwun ganjaran kula salat pundi. Lah kok jeneng minta nang nyong, lah biyen di salat kok ora nyong, mbok krana kae wong kae ngana njaluk nang wong kae. Ya, jadi besok itu di akhirat akan dibutuhkan oleh Allah. Ketika kita ngaji, ketika kita sholat, tapi bukan karena Allah, maka besok sama Allah suruh minta pahalanya sama orang yang diinginkan pada waktu sholat itu. Contoh sembahyang, lah yang sembahyang lah isi nama pacarku. Maka besok kamu minta pahalanya sama pacarku, seperti itu. Maka sekarang mulailah kita sekarang jangan sampai syirik asghar, syirik yang kecil, yaitu syirik kecil ya apa namanya riya atau pamer. Ini memang susah ya, manusia kalau nggak pamer nggak puas ya kadang-kadang ya. Apalagi yang dipamerin musuhnya, wah, saingannya, wah, mantap ya. Ini memang nggak susah. Maka ya pelan-pelan kita belajar untuk tidak pamer ya. Apa caranya agar tidak pamer? Agar tidak pamer ya, kita berusaha untuk amal kita jangan sampai ketahuan sama orang. Nah, ketika kita beramal jangan kita. Sudah orang lain tak mengetahui ya sudah tidak apa-apa, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.